Shalom, selamat pagi untuk kita semua pada hari ini. Kembali lagi bersama saya dalam opini obrolan pagi siraman rohani. Dengan saya bernama Rustin dan saya di sini akan memberikan sharing firman Tuhan, bahkan cerita bagaimana pengalaman hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan podcast ini. Saya ambil tema yaitu persembahan oleh belas kasihan Tuhan. Ya. Dan ayat yang saya ambil atau saya petik di dalam Matius 9 ayat 13, di situ berbunyi, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa." Ya. Bapak Ibu, bahkan kita semua yang mendengarkan pada hari ini, banyak hal yang terjadi yang kita lewati di dalam kehidupan ini. Namun yang terutama kita harus tahu bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu melihat bahwa yang terutama dalam kehidupan kita ternyata Tuhan kehendaki supaya kita punya belas kasihan di dalam sesama kita, kepada banyak orang, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan pun ketika datang dalam kehidupan kita, yang Dia kehendaki itu belas kasihan, bukan hanya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, baik di gereja, baik apa yang kita berikan. Tuhan juga minta bagaimana hidup kita juga ada belas kasihannya Tuhan. Makanya kita sama-sama belajar hari ini. Ada 2 poin yang akan saya berikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, poin di mana kita harus mengerti dan memahami bahwa semua manusia berdosa dan bersalah. Di dalam Roma 3 ayat 11 berbunyi, "Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah." Dan Roma 3 ayat 23, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Nah, patut kita sadari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di kehidupan kita ini banyak hal yang akan kita lewati bersama orang-orang di sekeliling kita, di keluarga kita. Tapi di dalam hidup kita juga kita tidak boleh menghakimi sesama kita dengan hal-hal yang terjadi. Karena mereka juga berdosa, mereka juga bersalah sama seperti kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan yang menyempurnakan kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus-Nya yang menguatkan kita melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi perhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, kata Roma. Dan selanjutnya di ayat 23, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ya, hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, maka kita ada sampai hari ini. Bukan karena kuat hebat kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita ingat bahwa hanya karena anugerah Tuhan, ya, rahmat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Meskipun kita berdosa, kita yang harusnya dihukum mati, kita yang harusnya mungkin tidak dapat diselamatkan, Tuhan datang ke dunia ini untuk orang berdosa seperti kita, untuk menyelamatkan kita dan mengubahkan kehidupan kita semakin hari semakin lebih lagi serupa dengan karakternya Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar satu hal, bahwa dimanapun kita berada, terutama di dalam keluarga kita, di dalam kelompok terdekat kita, yaitu keluarga sendiri, kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itulah yang terpenting, bahwa kita tidak hanya tahu secara umum pengetahuan yang ada, kita tahu semua berita-berita yang terjadi, tapi yang kita harus aplikasikan yaitu bagaimana kasihnya Tuhan harus melekat dalam kehidupan kita, dan karakter Kristus itu harus dilihat oleh orang-orang terdekat kita. Kita tidak hanya mendengar, kita tidak hanya memperkatakan, tapi kita menjadi pelaku-pelakunya dalam firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan setiap minggu. Dimanapun kita berada, kita baca firman Tuhan. Itu yang harus kita pahami, bahwa kita harus menjadi pelakunya firman Tuhan. Dan persembahan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kenankan, dibilang di dalam Matius tadi, yaitu Dia kehendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Contohnya seperti orang berdosa, perempuan yang ketahuan berzina, tapi Tuhan tanya kepada orang-orang pada waktu itu, ahli Taurat, Farisi, bahwa siapa yang tidak berdosa boleh lempar dia batu. Tapi tidak ada yang berani, karena tahu kita semua berdosa, kita semua bersalah. Di dalam keluarga kita, di dalam keliling kita,
mungkin ada orang-orang yang bersalah dan berdosa. Kita tidak patut menghakimi. Kita tidak punya hak untuk menghakimi dan membuat orang merendahkan orang lain. Tapi yang kita lakukan adalah belas kasihan. Kita mendoakan, kita mengasihi, kita terus membantu supaya dia berubah dan kembali kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kita mau berbalik dan bertobat. Yaitu hati kita ini sudah tahu belas kasihan dan kita juga memperoleh belas kasihan. Saya bacakan di dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya, perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada hari ini bahwa Tuhan tidak hanya bersemayam dengan orang-orang yang bersekutu kepada Tuhan setiap minggu ke gereja. Ternyata ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan, bahwa Tuhan itu bersemayam di tempat yang tinggi dan kudus. Selain itu Tuhan juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Ya, kita ketika datang sama Tuhan bukan karena kita tahu kita hebat, bukan karena kita tahu kita kuat, tapi karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Makanya kita harus memperoleh belas kasihannya Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tahu bahwa kalau kita berjalan sendiri kita tidak punya kekuatan. Kalau kita dalam menghadapi masalah, kalau kita di tengah masalah, kita hanya menghadapi dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Makanya kita perlu pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Kita harus rendah hati datang sama Tuhan, karena yang menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya, Tuhan hadir, Tuhan menghidupkan kita yang sudah mati di dalam roh, bahkan mati di dalam mungkin karakter-karakter kita yang mungkin sudah yang lalu, bahkan yang sekarang ini tidak bisa berubah. Tapi karena Tuhan datang, Tuhan mampu mengubahkan kita dengan belas kasihannya. Ya, hanya karena belas kasihan Tuhan. Harusnya ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita pikir bahwa kita nih mungkin tidak layak untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Tapi karena belas kasihannya Tuhan dalam hidup kita, kita menerima itu semua secara cuma-cuma. Tapi kita perlu menghargai, kita harus berterima kasih akan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus hampiri tata kasih karunia Tuhan. Dengan apa kita semakin dekat sama Tuhan, kita mencari Tuhan, karena Tuhan suka dengan orang yang rendah hati, yang remuk jiwanya ketika mencari Tuhan. Karena ketika kita sombong, Tuhan pun menentang orang yang sombong. Jadi Tuhan suka orang yang rendah hati, yang tahu bahwa dia selalu membutuhkan Tuhan, yang tahu bahwa hidupnya tidak bisa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, disitulah kita pahami bahwa ketika kita mau memperoleh belas kasihan Tuhan, kita mau memperoleh anugerah Tuhan, kita harus rendah hati, kita harus remuk hati, karena disitulah perkenanan Tuhan, disitulah perkenanan Tuhan, disitulah pernyataan Tuhan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan yang dapat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya bukakan satu kali lagi ayat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 12-13 berbunyi seperti ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi dan hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakimannya. Puji nama Tuhan. Jadi hiduplah dengan belas kasihannya Tuhan. Karena hanya belas kasihannya Tuhan yang membuat kita berkenan di dalam segala apapun yang kita lakukan, di dalam bekerja, di dalam pelayanan, bahkan dalam keluarga kita, Bapak Ibu. Hanya belas kasihannya Tuhan yang menghidupkan kita untuk terus maju, terus bertumbuh, bahkan kita move on dari hal-hal yang membuat kita gagal, tapi kita terus maju karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada karena belas kasihan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya mungkin sulit untuk dimengerti, tapi kita terus belajar bersama-sama, biarlah Tuhan yang memahamkan dan menyertakan pengertiannya dalam kehidupan kita. Dan saya akan berdoa buat kita semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita yang di rumah, bahkan kita yang mendengarkan saat ini, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini dengan podcast Siraman Rohani yang kami dengarkan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami kembali, kami hidup bukan karena kuat hebat kami, hanya karena belas kasihan Tuhan.
dan yang mendidik kami dan mengajar kami untuk kami belajar terus rendah hati Tuhan, karena disitulah Tuhan berdiam, Tuhan bersama-sama kami menolong setiap langkah kami Tuhan. Dan Tuhan berkati tempat kantor di tempat ini Tuhan, Kementerian Agama, biarlah kami terus belajar bersama-sama bertoleransi Tuhan, apa yang kami lakukan di tempat ini untuk memajukan setiap agama-agama, memajukan setiap kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah kota Kabupaten Nunukan Tuhan, kami semakin lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan kami percaya hikmat-Mu ada pada orang-orang yang ada di tempat ini, terutama anak-anak Tuhan, biar semakin dipakai, diurapi dalam pekerjaan yang Engkau berikan, dalam tanggung jawab yang sudah mereka emban Tuhan. Tuhan berkati juga supaya Tuhan dapat menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan di akhir podcast ini kami terus membawa Tuhan dalam kehidupan kami terus berjalan bersama Tuhan, dan kami tidak berhenti dalam satu langkah, dua langkah, tapi kami terus maju meski kami pernah gagal, tapi kami akan terus bangkit dan mencoba bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan terima persembahan kami, terima hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami serahkan kepadamu. Apapun langkah kami selanjutnya, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Ini doa ucapan syukur kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.